Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mengenai materi ego state. Di sini kami akan melakukan contoh sesi konseling ego state oleh kedua rekan saya, yaitu Teh Sagita sebagai konselor dan Teh Aud dia sebagai klien. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Aud ya? Iya. Baik Teh Aud, silahkan masuk. Di sini tersedia 3 kursi yang mana Teh Aud akan merasa nyaman. Teh Aud mau duduk di kursi yang mana? Mungkin yang sebelah situ. Baik Teh, boleh. Lalu saya harus duduk di sebelah mana? Sebelah sini mungkin deh, biar dekat. Oke, silahkan duduk Teh Aud. Duduk Teh. Bagaimana kabar di hari ini? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah baik ya. Jadi kita akan melakukan sesi konseling ya. Sebelumnya Teh Aud pernah melakukan konseling dulu? Kebetulan ini yang pertama kalinya Teh, saya belum pernah. Belum pernah ya. Jadi konseling adalah bantuan profesional yang mana saya sebagai konselor dan Teh Aud sebagai klien untuk mengatasi atau memecahkan masalah yang Teh Aud hadapi begitu. Boleh saya merekam sesi konseling ini? Iya tentu saya boleh. Boleh. Siapa saja nih yang boleh tahu mengenai sesi konseling kita? Mungkin cukup kita berdua aja ya. Ya cukup kita ya. Langsung saja ya. Apa nih yang membuat Teh Aud kesini gitu? Mungkin karena saya punya permasalahan gitu ya Teh, dari ya masalah perkuliahan dan pekerjaan juga gitu ya, terus sama ya tentang kepercayaan, bukan kepercayaan ini sih, lebih ke value saya gitu ya Teh, sebagai seorang manusia gitu. Saya sudah tidak memiliki harga diri bagi diri saya sendiri seperti itu. Kenapa tuh bisa seperti itu gitu? Boleh diceritakan? Karena kan saya juga pernah di DO gitu ya Teh, karena ya memang masalahnya itu dari diri saya sendiri. Saya yang memang malas, jarang masuk ke kampus dan juga ya seperti itu. Lalu saya apa ya kata itunya mah melampiaskan gitu ya Teh ke hal-hal yang memang negatif menurut orang-orang seperti itu. Tapi menurut saya sendiri itu cukup mengobati gitu. Baik, jadi Teh Aud tuh akhir-akhir ini merasa tidak punya harga diri, value-nya berkurang dikarenakan Teh Aud itu bingung harus gimana karena dulunya pernah di DO dan sekarang juga bingung gitu harus bagaimana, sehingga Teh Aud melampiaskan pada hal-hal negatif. Kalau boleh tahu hal negatif apa? Seperti ya, saya kan perempuan ya, pastinya selalu dicap jelek karena saya merokok, karena saya juga minum minuman keras seperti itu. Lalu kalau diskalakan nih dari permasalahan yang Teh Aud alami, Teh Aud ada di skala berapa? Mungkin ada di 2 gitu ya Teh. Kenapa nih Teh Aud ada di skala 2? Karena ya memang saya merasa saya menyerah dengan hidup saya, dimana saya memang selalu ingin bunuh diri lah, kata kasarnya tuh seperti itu. Ya saya selalu ingin mengakhiri hidup saya karena saya memang selalu merasa saya tidak pantas untuk hidup. Kenapa nih Teh Aud tuh berpikir ke sana gitu? Kenapa? Karena apakah ditolak? Maksudnya tuh kayak Teh Aud tuh ngerasa ditolak sama lingkungan gara-gara. Iya Teh, jadi banyak penolakan juga ya dari segi saya juga tidak percaya diri buat menikah gitu. Jika memang ada suatu waktu saya ingin menikah, saya mendekati laki-laki, saya juga selalu merasa bahwa saya akan ditolak karena mereka tahu jeleknya saya, negatifnya saya itu seperti ini gitu Teh. Jadi Teh Aud juga merasa tertolak ya oleh pasangan, oleh dunia. Iya, oleh lingkungan saya. Oleh lingkungan juga. Jadi Teh Aud merasa tertolak ya.
Baik Teh Aud, boleh relax. Iya, relax. Ya boleh relax. Lalu tarik nafas, hembuskan. Saya ingin Teh Aud membayangkan dan terkoneksi dengan pengalaman yang mana rasa tertolak itu muncul. Boleh Teh Aud letakkan posisinya di mana rasa tertolak itu. Yang saya rasakan sakitnya itu di sini Teh. Teh Aud boleh dipegang. Teh Aud merasa sakit ya dan merasa tertolak dengan keadaan yang Teh Aud alami. Baik Teh Aud, saya ingin Teh Aud kembali ke perasaan tertolak itu, ke perasaan yang pertama kali muncul perasaan itu. Boleh 1, 2, 3 pejamkan mata. Perasaan yang ada itu yang pertama kali itu siang atau malam? Siang Teh. Siang. Di luar ruangan atau di dalam ruangan? Di luar ruangan. Baik. Lebih persisnya pada kejadian itu di mana dan apa yang terjadi? Saat saya SD, saya mengikuti O2SN dan ayah saya tidak terima karena saya juara 2. Pada saat itu Teh Aud mengikuti perlombaan, lalu Teh Aud tuh menjuarai peringkat kedua, lalu ayah Teh Aud tuh merasa tidak bangga ya? Iya seperti itu. Ya. Baik, saya akan merubah Teh Aud menjadi Teh Aud yang kecil pada waktu itu. Pada waktu itu Teh Aud tuh apa ya, dipanggil apa ya waktu kecil? Adik. Adik. Berarti pada saat itu ada adik dan ada orang tua adik, yang mana pada saat itu, pada saat adik diberikan penghargaan, ada ayah adik, lalu ayah adik tuh berkata seperti apa ke adik? Ya saya sangat tidak bangga dan sebagainya seperti itu Teh. Seperti terlihat tidak bangga dengan apa yang setelah saya capai. Baik, jika saya mengubah si adik menjadi si ayah, sekarang si adik ini berubah ya menjadi ayah. Si ayah ini mengatakan apa kepada si adik? Kamu itu bodoh, kamu tidak seperti yang lainnya, kamu hanya dapat juara 2. Baik, saya akan mengubah lagi, membalikan ayah menjadi adik. Bagaimana perasaan adik ketika mendengar ayah berbicara itu kepada adik? Saya sedih, saya ingin menangis saat itu dan saya hanya bisa menahan rasa malu saya di depan umum. Baik, saya akan mengembalikan lagi kepada ayah. Nah, ayah lihatlah perilaku ayah kepada si adik. Bagaimana nih setelah ayah melihat perilaku ayah kepada si adik tersebut? Maafkan ayah, ayah tidak tahu bahwa berdampak seperti itu kepada kamu dan juga masa depan kamu. Jika memang ayah tahu masa depan kamu akan hancur karena kata-kata seperti itu, ayah ingin meminta maaf pada kamu. Maafkan ayah ya nak, dan semoga kamu bisa memaafkan ayah dengan kata-kata kasar itu. Jadi si ayah itu merasa menyesal ya kepada ayah. Baik, setelah ayah berbicara begitu kepada adik, apa nih yang ingin adik sampaikan kepada ayah? Ayah, tidak apa-apa. Adik sabar, adik juga memaklumi. Mungkin ayah tidak mendapatkan apa yang ayah inginkan dari adik. Dan adik juga selalu memaafkan ayah. Baik, adik sudah memaafkan ayah ya? Iya. Baik, saya ingin membalikan si adik tersebut menjadi Teh Audia yang sekarang.
sudah berdamaikah dengan si Ade dengan ayah tersebut? Sudah cukup damai. Sudah. Lalu di kejadian itu ayahnya masih ada atau sudah pergi? Sudah pergi. Baik. Sekarang Teh Aud sudah merasa berdamai? Cukup damai. Lalu saya ingin berbicara dengan Aud yang sudah merasa berdamai. Bagian dari diri Teh Aud yang kecil, dia sudah merasa berdamai. Bagian dari diri Teh Aud yang sudah dewasa, apa nih kira-kira yang bisa mengasuh dan yang bisa membuat si Ade merasa tenang? Apakah si sabar, si penyayang, si pemaaf? Si sabar. Ya, di bagian diri Teh Aud kira-kira Teh Aud akan ditemani oleh si sabar ya? Iya. Ya. Saya ingin berbicara dengan si sabar itu. Menurut Teh Aud, fungsi si sabar bagi Teh Aud itu apa nih? Bagaimana? Sabar akan selalu membuat saya rileks dan juga tenang menghadapi segala masalah. Baik. Jadi saya ingin berbicara nih dengan si sabar. Sabar, maukah kamu menjadi bagian dari diri Teh Aud, menemani Teh Aud? Tentu saja mau. Baik, sabar. Sampaikan kepada si Ade Teh Aud kecil bahwa kamu akan setia dan akan menemani Teh Aud dari masa kecil hingga sekarang. Boleh sabar berbicara kepada Teh Aud kecil? Ade, kamu jangan khawatir. Saya akan selalu ada untuk kamu. Kamu pasti bisa melewati segala hal dengan kesabaran. Dan juga kamu bisa lebih sabar lagi gitu ya untuk menghadapi setiap masalah yang kamu hadapi. Baik. Lalu sekarang saya akan mengembalikan kepada Teh Aud ya. Teh Aud boleh sampaikan kepada si adik bahwa sekarang kamu udah punya si sabar. Ade, jangan khawatir lagi. Kamu tidak perlu selalu dihantui oleh hal tersebut yang kamu pikirkan dari dulu, karena sekarang sabar telah menemani aku di sini. Baik, sekarang sudah merasa nyaman? Sudah cukup nyaman. Oke, sabar. Sekarang kamu sudah membuat si Ade menjadi tenang. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Sabar karena sudah menjadi bagian dari di masa kecil si Ade dan menuju pendewasaan Teh Audia. Juga Sabar bisa mendampingi Ade untuk kedepannya. Nah, adakah nih kata positif di dalam diri Teh Aud untuk bisa menghilangkan rasa tertolak itu dan bisa membuat Teh Aud lebih percaya diri? Teh Aud tuh ingin mengibaratkan itu, ingin menamai apa nih? Ya mungkin semangat gitu ya, semangat. Boleh nih Teh Aud sekarang berbicara kepada si semangat itu. Semangat, tolong temani saya di saat saya sedang rapuh, di saat saya sedang dalam titik terendah saya, dan tolong beri saya semangat agar saya lebih baik lagi dalam menjalani hidup saya. Baik, saya kembalikan lagi kepada Teh Aud ya. Jadi sekarang Teh Aud sudah ada yang menemani ya, yaitu si sabar dan semangat. Seperti itu. Iya. Sekarang Teh Aud masih merasa khawatir, cemas, tertolak lagi tidak setelah kejadian cukup lebih lega. Cukup lebih lega.
boleh Teh Aud tarik nafas, lalu membuka matanya. Nah, bagaimana nih perasaan Teh Aud sekarang setelah menjalani meditasi barusan? Saya cukup lega juga ya Teh. Saya merasa hidup saya tidak terlalu terbebani lagi oleh hal tersebut. Baik, alhamdulillah ya dengan dilakukannya konseling barusan membuat Teh Aud menjadi lebih lega dibanding pas Teh Aud datang. Baik, jadi saya akan memberikan homework kepada Teh Aud ya untuk menstabilkan perasaan yang kini sudah berubah